Halo semuanya, dan selamat datang kembali para pembelajar yang selalu fokus. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah topik yang, jujur aja, sering banget kita anggap cuma sekedar cerita masa kecil. Iya kan? Padahal faktanya sama sekali nggak begitu. Fabel itu sebenarnya adalah salah satu alat rekayasa sastra yang paling brilian. Jadi, di ulasan kali ini, kita nggak cuma bahas ini sebagai dongeng pengantar tidur biasa, tapi kita akan bongkar strukturnya. Kita akan lihat gimana fabel ini, secara harfiah, adalah mahakarya yang udah ngebentuk moralitas manusia selama berabad-abad. Oke, mari kita selami ini. Kita semua pasti punya memori, semacam rasa nostalgia gitu ya, tentang kisah-kisah hewan yang bisa bicara. Entah itu cerita kelinci yang kelewat sombong, atau kura-kura yang super sabar. Tapi, pernah nggak sih Anda nanya ke diri sendiri, kenapa harus hewan gitu loh, yang dipakai buat ngajarin kita soal gimana caranya jadi manusia? Nah, hari ini kita bakal geser sedikit dari kenangan masa kecil yang manis itu, menuju sebuah dekonstruksi akademis yang menurut saya sih bener-bener memukau. Kita akan lihat persisnya gimana cara kerja fabel ini. Buat ulasan hari ini, agendanya cukup simpel dan jelas. Pertama, kita samakan persepsi dulu tentang apa sih sebenarnya fabel itu. Terus, kita bakal bedah anatomi atau blok pembangunnya, melihat mesin penggerak ceritanya, kayak alur dan konflik. Sampai akhirnya kita bahas hal yang paling penting. Kenapa cerita-cerita ini punya dampak sosial yang luar biasa besar buat kita? Nah, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Mari kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih definisi sebenarnya dari fabel secara akademis? Kalau kita lihat dari kacamata formal, ada satu studi dari Graham di tahun 1990 yang merangkum ini dengan sangat pas. Jadi fabel pada dasarnya adalah genre sastra di mana hewan itu dipinjamkan sifat-sifat manusia. Terus, tujuannya buat apa? Nah, fabel ini dirancang atau lebih tepatnya direkayasa dengan sangat sempurna, murni sebagai sistem pengiriman. Mereka ngirim pesan moral yang kompleks banget ke dalam otak kita dengan cara yang gampang diterima dan sangat menarik. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, konsep ini tuh bukan barang baru. Ini bukan penemuan modern. Riset sejarah nunjukin kalau fabel ini udah diwariskan dari generasi ke generasi sejak zaman kuno loh, baik itu secara lisan maupun tertulis. Jadi bayangin deh, berbagai peradaban dari zaman dulu udah ngandalin alat kuno ini buat ngajarin nilai-nilai inti ke masyarakatnya. Keren banget kan? Oke, karena sekarang kita udah paham apa itu fabel, yuk kita beralih ke bagian kedua. Kita akan mulai membedah anatomi dari organisme sastra ini. Kita lihat bagian per bagiannya. Coba kita lihat pondasinya. Setiap fabel selalu dibangun di atas elemen inti ini. Tema sebagai ide besarnya, amanat sebagai pesan moral yang mau dikirim, dan sudut pandang yang biasanya pakai orang ketiga. Perhatiin deh, fabel itu pasti bahasanya simpel banget, banyak dialog, dan pakai personifikasi. Kesederhanaan inilah yang jadi kendaraan utamanya. Makanya, tema seberat apapun jadi gampang banget dikunyah sama siapa aja, termasuk anak-anak. Nah, hal yang paling menarik dari slide ini adalah gimana penokohan dalam fabel itu dikategorikan dengan sangat hitam putih. Anda punya protagonis yang jadi si baik dan sabar, lalu ada antagonis yang sombong dan licik, serta tritagonis sebagai penengahnya. Pengelompokan yang super tegas dan kontras ini bikin semacam narasi mikro yang hidup banget di kepala audiens. Jadi, begitu cerita mulai, kita udah langsung tahu siapa pahlawannya dan sifat siapa yang wajib banget kita hindari. Dari karakter, sekarang kita geser ke mesin utamanya, tempat di mana karakter-karakter tadi hidup dan beroperasi. Kita masuk ke bagian ketiga, alur, latar, dan tentu saja konflik. Kalau kita ngomongin alur, fabel itu efektif banget, karena dia jalannya lurus, nggak aneh-aneh. Ada 4 tahapan pasti, dimulai dari pengenalan, lalu masalah mulai muncul, naik terus ke klimaks, dan akhirnya penyelesaian yang tuntas. Progresi linier kayak gini, langkah demi langkah, itu bikin narasinya sangat terstruktur. Audiens nggak dibikin bingung, dan ceritanya gampang banget buat diikutin. Terus cerita-cerita ini juga butuh yang namanya latar. Ada tempat, waktu, sama suasana. Dalam fable, latar ini tuh ibarat mekanisme grounding yang instan banget. Coba deh, pas dengar kalimat, di sebuah hutan yang damai, pada pagi hari yang cerah, boom! Pikiran kita langsung memvisualisasikan dunianya kan? Latar ini nyiapin panggungnya duluan sebelum kita dihajar sama pelajaran utamanya. Tapi, panggung yang bagus nggak akan ada artinya tanpa konflik. Dan disinilah intinya. Konflik adalah mesin penggerak mutlak dalam sebuah alur. Entah itu gesekan antar tokoh, kayak persaingan, konflik internal di mana si karakter berantem sama egonya sendiri, atau perjuangan bertahan hidup ngelawan kerasnya alam liar, konflik ini ngasih friksi yang kita butuhin. Karena jujur aja, kalau nggak ada masalah ya nggak bakal ada pesan moral yang bisa kita petik di akhir cerita.
Semua anatomi dan mekanisme penceritaan yang udah kita bedah tadi, ujung-ujungnya ngebawa kita ke bagian keempat. Pertanyaan terbesar di ulasan ini, kenapa ini semua penting? Kenapa sampai detik ini kita masih baca fabel? Jawabannya ada pada dampak emosional dan sosialnya. Fabel tuh luar biasa loh dalam menyaring konsep ribet kayak etika atau keberanian, jadi cerita yang gampang banget dicerna. Tapi yang lebih keren lagi, ini tuh berfungsi sebagai semacam simulator yang aman buat anak-anak. Lewat pengalaman hewan-hewan ini, pikiran muda bisa belajar cara navigasi interaksi sosial dan lihat langsung konsekuensi dari perbuatan buruk, tanpa mereka harus ngambil risiko ngalamin itu sendiri di dunia nyata. Jadi, poin krusialnya di sini adalah fabel itu bukan cuma sekedar hiburan pasif, sama sekali enggak. Mereka itu secara aktif maksa pembacanya buat mikir. Pas pembaca ngelihat gimana konflik cerita diselesaikan, mereka diajarin hukum sebab akibat. Mereka didorong untuk narik kesimpulan logis. Dan pastinya, bumbu elemen fantasi kayak hewan yang bisa ngomong itu jelas ampuh banget buat menstimulasi imajinasi dan cara berpikir yang lebih luas. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan fungsi pamungkas dari fabel, pelestarian budaya. Fabel ini benar-benar bertindak layaknya kapsul waktu. Lewat fabel, nilai-nilai dan kebijaksanaan sebuah tradisi diikat dan dikirim melintasi zaman. Ini adalah rantai panjang yang nggak pernah putus, menghubungkan kearifan manusia zaman kuno langsung ke pangkuan pikiran modern kita saat ini. Jadi, sebagai penutup untuk hari ini, mari kita renungkan sejenak, sadar atau enggak, kita semua dibesarkan oleh cerita. Konsep paling awal yang kita punya tentang mana yang benar dan mana yang salah, itu dibentuk oleh fabel. Pertanyaannya sekarang, fabel abadi apa yang sedang Anda persiapkan untuk diwariskan ke generasi selanjutnya hari ini? Coba pikirkan baik-baik. Oke, terima kasih banyak sudah fokus menyimak ulasan materi kita kali ini. Teruslah mengeksplorasi, dan sampai jumpa di ulasan menarik kita yang berikutnya.